bawah setelah mesin kayak gini, dari pump disedot sama mesin dap terus disorong ke keran-keran. Nah itu kalau dari instalasinya saya lihat nggak ada stop kerannya, jadi harus dipasang dulu stop keran untuk melihat dulu Kak, si mesinnya ketika saat ditutup stop kerannya dia mau berhenti nggak suaranya. Jadi nggak bersuara lagi kayak beberapa menit sekalinya itu. Kalau misalnya dia nggak bersuara lagi berarti mesinnya aman, dan kemungkinan ada kebocoran di pipanya. Nanti kalaupun mau ngecek pipanya bocor lagi itu sebenarnya ada dua metode. Satu dari mesin dapnya itu bisa hidup mati atau diam aja gimana, sama satu lagi dari tekanan angin, dari pressure. Kalau misalnya di keduanya ini ada indikasi kebocoran, nanti saya infokan sama kakak dan kita bakal cari. Nah, berarti ini yang pasang stop kran? Kalau pasang itu nanti kita, cuma material stop krannya itu dari kakaknya. Boleh. Ya. Sini basah nih. Iya banyak bang, di sini, di situ, di depan. Dapur maka belakangan kita bingung loh kok pada bocor semua ya di depan ini. Saya takut ada pipa yang bocor jadi kayak ngendep air di atas gitu kan. Jadi pas kita di keran mungkin dia narik kan. Sebenarnya kalau tetesan kayak gini dari lantai 2 ke lantai 1 indikasinya banyak sih, gitu sebenarnya banyak. Nggak cuma pipa air bersihnya yang bocor, tapi bisa jadi yang kedua tuh dugaan kita bisa jadi saluran pembuangan. Nah saluran pembuangan itu bisa jadi bermasalah, atau apa namanya nut ataupun daknya. Tadi kita mikir nut itu memang ya. Review gue udah kemari. Udah dari tadi. Naik apa dia? Kamar mandinya kan ini tangga kloset itu sini. Kak, ini mau ke atas. Iya. Boleh? Go, mana deh? Ini memang ada bocor di pipanya, tapi kebocoran itu halus, cukup halus lah. Tapi nggak ini ya. Ya dia, tapi kalau dengan mesinnya kakak itu kan mesinnya cukup besar, ya kan. Jadi dia kalau ada kayak kecil aja ada rembes gitu kan, bakal bereaksi kayak gitu, dia bakal hidup per 1 menit sekali dia hidup gitu. Tapi yang rembesan ini mungkin nggak dari Disebabkan oleh ini yang tetesan-tetesan kayak gini. Ini pasti disebabkan sama itu, disebabkan sama si bocor ini. Cuma kita mau lihat ada berapa titik ya. Iya, ini kita coba usahakan. Iya karena lumayan banyak gitu kan, kok makin lama nambah gitu rembesannya di sini, di depan ya kan. Sama juga tapi yang kan. depan saya rasa aku nut lah. Terus kalau dari Kak bilang kan tagihan air ya, yang awalnya berapa? 200 lebih, sekarang 400 lebih. 400-an, ya seperti itu sih. Kalau ada naiknya 2 kali lipat biasanya tuh bisa kita katakan itu ada kebocoran gitu. Iya, kemarin kan saya ngomong sama yang tukang cek air. Ternyata kata dia, oh itu nggak urusan kita bu, bagian PDAM maksudnya. Iya memang sih. Saya tadi bilang kok, memang kan orang kan ada nambah di sini, tapi senambah-nambahnya orang kan nggak segitu gede juga tagihannya kan. Palingan dia puluhan ribu. Iya. Ini kita sudah ketemu ya, titik kebocorannya ada di bawah wastafel lantai 1. Oke. Dan indikasinya permasalahan orangnya itu di lantai 2 ya. Di lantai 2, di lantai 1 nya netes. Indikasi curiganya pada klien. Cuman saat kita cek di lantai 2 nggak ada kedengaran kebocoran. Ada kedengarannya di lantai 1. Ini ya. Di lantai 1 di bawah wastafel ya. Oke. Dan ini untuk indikasi ini saya rasa terlalu sensitif ya.
seperti inilah dia grafiknya. Jadi kalau didengar itu dengan headset itu ada tuh suaranya seperti mendidih dia, gluk 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 gitu dia. Itulah titik kebocorannya. Seperti itulah indikasi suara titik kebocoran. Oke. Kita sudah ketemu kebocorannya. Oke, bisa lihat ini di titik kebocorannya ada di C. Dan ini ada kondisi kebocoran. Oke. Oke. Ini kita cek kedalamannya ya. Nih, ini pipa dasarnya, pipa yang bocor sampai ke keramik itu ada di 28 cm. Oke, berikut hasil perbaikannya. Ini pipa sengaja kita tinggikan. Tadi kan pipanya lewat dari bawah pembuangan. Gak tahu ya pipa pembuangan masih berfungsi atau enggak. Jadi kita naikkan dia ke atas gitu deh. Fungsinya tetap sama. Dan kita tunggu kering palingan 15 hingga 20 menit. Setelah itu bakal dites lagi. Oke. Lihat ya. Ini sebelum dipasang stop keran di jalur pipanya, kita lihat mesinnya itu hidup matinya gimana ya. Tadi pada saat di video dia hidup terus karena ada yang pakai air. Karena dia hidupnya itu per 55 detik sekali. Tunggu ya. Seperti itu. Kita tunggu sekali lagi hidup ya. Itu ya, hidupnya ke sana. Ini ada yang pakai air. Oke, ini kita udah pasang palep atau stop keran di pipa keluarnya. Ini pengen lihat dulu mesinnya masih mau hidup mati atau enggak. Ini masih kondisi dia terbuka. Harusnya per 55 detik atau 1 menit sekali dia bakal hidup, bakal respon hidup. Bentar. Bisa jadi bocornya ini cukup halus, hanya
cuma kayak sebatas rembes gitu lah ya. Makanya kita tungguin dulu. Apakah dia berkurang atau tidak, karena kita tadi barusan hidup dia ya. Nah ini coba kita lihat lagi ketika saat mesin hidup, apakah meterannya muter atau tidak. Tunggu. Berapa detik Bang? Sama? Kelihatan ya, ini walaupun dia dibuka dia tetap Tes. Ini kita coba ditutup ya. Cek. Nah, harusnya ketika saat valve-nya ini ditutup, si mesin nggak akan nyala. Tungguin lagi 1 menit ke depan. Jadi colok. Belum, colokan itu di mesin aja nih. Lebih cepat ya. Nah, ini di 1 menit mesin nggak ada hidup nih. Ketika valve-nya ditutup ya. Oke, kita coba tes pressure, apakah pressurnya turun atau tidak.